sedang membahas tentang tanda atau tanda-tanda orang yang meninggalkan Tuhan, Pak Paul ya. Sebelum kita melanjutkan kita pada kesempatan yang lalu, Pak Paul, mungkin Pak Paul bisa mengulas apa sih yang menjadi tanda yang sudah kita perbincangkan dan bagaimana itu tanda orang yang meninggalkan Tuhan, Pak Paul. Kita mau belajar dari dua tokoh Alkitab yang pernah meninggalkan Tuhan ya, supaya ya kita bisa memetik pelajaran, jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama, yaitu Simson dan Raja Saul. Nah, kita tahu Raja Saul tidak bertobat, tapi Simson pernah memang jauh dari Tuhan, namun dia bertobat. Nah, yang pertama kita melihat tanda-tandanya adalah bahwa keduanya itu mulai melupakan Tuhan. Jadi mereka tidak lagi mencari Tuhan dalam pengambilan keputusan, mereka langsung bertindak, mereka melihat apa yang baik di mata mereka atau dalam pikiran mereka, itu yang mereka akan lakukan. Yang berikut juga adalah kalau orang mulai meninggalkan Tuhan, orang itu biasanya mulai membesarkan diri, percaya pada kemampuan diri, tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Nah, kita tahu Simson dan Saul juga seperti itu. Meskipun awalnya mereka menjalani hidup sebagai hamba Tuhan, tapi pada akhirnya bergantung pada kekuatan sendiri dan melihat diri sebagai orang yang hebat dan yang berhasil. Jadi kita juga perlu belajar, jangan sampai waktu kita menerima berkat demi berkat dari Tuhan, akhirnya melupakan Tuhan dan justru mengklaim bahwa semua itu adalah hasil keringat kita atau hasil kemampuan kita sendiri. Nah, itu adalah dua hal yang telah kita bahas dan nanti kita akan masuk lagi ke dalam 3 tanda lainnya, Pak Gunawan. Tanda yang ketiga yang kita sempat singgung secara sepintas pada kesempatan yang lalu, yaitu tentang mendengarkan manusia lebih dari Tuhan, Pak Paul ya. Bagaimana sebenarnya, Pak Paul? Misalnya kita lihat ya contohnya Saul ya. Saul bukanlah seorang imam, Pak Gunawan. Jadi tidak seharusnya lah ia melakukan tugas imamat, yakni mempersembahkan korban. Namun itulah yang dilakukannya. Samuel sudah memberitahukan dia bahwa Samuel akan datang melakukan hal itu, tapi Saul tidak sabar. Ya, terus dia langsung memberikan persembahan korban. Nah, waktu ditanya oleh Samuel, alasan yang diberikannya adalah karena ya dia menerima tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Jadi besar kemungkinan orang-orang di sekitarnya atau stafnya atau bawahannya atau rekan-rekannya mulai berkata kepada Saul, ya udah Samuel nggak datang, kamu sajalah, kamu kan raja. Apa salahnya kamu mempersembahkan korban? Kita mau pergi berperang. Kalau nanti serdadu melihat nggak ada korban dipersembahkan untuk Tuhan, berarti Tuhan nggak akan memberkati. Mereka nanti akan ciut hati, nggak berani perang. Yaudah kamu saja yang lakukan. Pasti itu adalah suara-suara yang didengar oleh Saul. Padahal sudah tahu nggak boleh. Ini bukan wewenang dia dan Samuel pasti datang. Dan dia hanya harus tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Nah, kita lihat di situ bahwa Saul akhirnya memang lebih mendengarkan manusia ketimbang Tuhan. Juga dengan Simson sama. Dia memilih mendengarkan rayuan Delila daripada menjaga rahasia kekuatannya. Bukannya dia berkata, maaf, tidak bisa. Ini adalah sesuatu yang saya harus rahasiakan antara saya dan Tuhan. Tapi akhirnya ya dia dengarkan bujukan istrinya dan dia beritahukan kepada Delila rahasia kekuatannya itu. Ya, tapi sebenarnya tanda yang ketiga ini kan juga terkait erat dengan tanda yang pertama dan tanda yang kedua, Pak Paul ya, yaitu melupakan Tuhan dan membesarkan diri. Jadi walaupun didesak oleh banyak orang, kalau orang-orang ini masih tetap mempunyai kerendahan hati, masih tetap ingat akan Tuhan, kan tidak sampai terjadi hal tanda yang ketiga, yaitu mendengarkan manusia lebih dari Tuhan. Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi kalau kita sudah mulai melupakan Tuhan, terus mulai memfokuskan pada diri sendiri, ya sudah pasti itu pada akhirnya kita tidak lagi mendengarkan Tuhan, dan pendapat yang kita lebih dengarkan adalah pendapat manusia atau orang-orang di sekitar kita, karena kita beranggapan bahwa mereka itu lebih berpengetahuan lah, lebih tahu lah, lebih tepat lah, sehingga kita nggak lagi berpikir bahwa enggak, yang tahu, yang mempunyai kuasa adalah Tuhan. Kita nggak lagi memusingkan hal itu. Jadi inilah salah satu tanda ya kita mulai menjauh dari Tuhan. Kita itu akan lebih sering dan lebih menghargai pendapat manusia dibanding Tuhan.
Kita makin jarang datang kepada Tuhan untuk merenungi dan mempelajari firman-Nya. Kita tidak lagi mempunyai keinginan untuk bertumbuh dalam pengetahuan dan kasih Tuhan. Dan kita pun makin jarang mencari nasihat dari anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan. Sebab pada akhirnya kita tidak menghargai nasihat rohani. Jadi nanti akan terlihat tuh Pak Gunawan, ciri atau tanda tersebut. Kita itu nggak begitu mau memperhatikan nasihat rohani. Kita anggap nasihat rohani itu tuh nggak penting lah, nggak relevan lah. Tahu apa sih? Ini kan begini nih, dunia seperti begini nih. Kita harus tahu ini nih, kita harus tahu itu tuh. Nah, akhirnya kita makin meremehkan nasihat rohani. Nah, saya melihat ini adalah tanda ya, bahwa sebetulnya tuh kita mulai menjauh dari Tuhan. Orang-orang seperti ini Pak Pol ya, seperti Saul, seperti Simpson, itu selalu punya alasan bahwa mereka melanggar perintah Tuhan ini karena desakan orang-orang itu. Jadi dia tidak mengakui kesalahannya, malah menyalahkan orang lain itu. Betul, jadi waktu akhirnya mereka itu atau kita ini dia harus berhadapan dengan konsekuensi perbuatan kita. Kecenderungan kita memang menyalahkan orang. Bahwa gara-gara kamulah saya begini nih. Contoh yang pertama adalah Adam dan Hawa itu. Meskipun memang Hawa yang pertama memberitahukan Adam tentang buah itu, tapi kan Adam punya hak untuk atau punya kewajiban untuk menolak dan justru untuk menegur istrinya, kamu salah. Tapi kan dia dengar perkataan istrinya dan dia makan. Namun waktu Tuhan konfrontasi, perhadapkan dia dengan perbuatannya, yang dia lakukan menyalahkan Hawa. Dan Hawa dia juga sama, waktu Tuhan perhadapkan dia dengan perbuatannya, dia menyalahkan si ular atau si iblis. Jadi memang waktu kita lebih mendengarkan manusia, terus misalnya ada apa-apa, kita cepat sekali tuh nggak mau memikul tanggung jawab, malah nomor satu menyalahkan orang-orang yang telah memberikan pendapatnya kepada kita. Ya, dan pada gilirannya juga menyalahkan Tuhan Pak Pol. Karena nasihat dari orang-orang di sekitar itu, terutama yang tidak seiman dengan kita, pasti menyalahkan Tuhanmu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata ini ada jalan yang lain yang bisa ditempuh gitu Pak Pol. Betul. Dan kadang-kadang bisa juga menyalahkannya seperti ini Pak Gunawan. Kalau Tuhan itu baik sama saya, berkuasa, melakukan segalanya, kok nggak menghentikan orang-orang ini nih memberi nasihat ini kepada saya, nggak memberhentikan saya kok melakukan hal itu, tapi kok mendiamkan. Jadi berarti yang salah juga adalah Tuhan. Padahal ini kan tanggung jawab kita. Jadi saya kembali lagi kepada poin semula yang saya sudah ungkapkan sebelumnya, bahwa relasi kita dengan Tuhan adalah relasi kasih, bukan relasi paksa. Maka Tuhan mengharapkan andil tanggung jawab dari pihak kita untuk juga menjaga relasi ini. Maka kita nggak bisa tuh gampang-gampangnya pokoknya menyalah-nyalahkan. Apakah ada ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk lebih mendengarkan Tuhan daripada mendengarkan manusia itu? Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi firman Tuhan dengan tegas meminta kita untuk mempercayakan semua kepada Tuhan dengan segenap hati. Artinya jangan dengan setengah-setengah hati. Dan Tuhan meminta kita jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Artinya selalu dahulukan Tuhan, mintalah pimpinannya, maka Dia akan meluruskan jalan kita. Di sana dikatakan juga akui Dia di dalam segala lakumu. Kita harus mengakui Tuhan itu di dalam segala laku kita. Itu artinya di dalam seluruh aspek kehidupan kita mengutamakan Tuhan gitu Pak. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi bukan hanya sepotong-sepotong barulah kita minta Tuhan turut campur memimpin kita. Enggak dalam segala aspek kita memang mau memastikan bahwa kita sudah tanya Tuhan, kita mau ikuti kehendak-Nya, dan kita tidak mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Dia. Karena seringkali kita minta nasihat kepada sesama kita karena kita menganggap ini bukan urusan Tuhan gitu Pak Pol. Ini urusan seperti perdagangan dan sebagainya. Ini kan urusan
antara saya dengan rekan kerja saya, dan Tuhan tidak perlu ikut-ikut, jadi saya tidak mau melibatkan Tuhan, begitu Bapak. Makanya Pak Gunawan, ya berdasarkan contoh itu saya teringat juga ya keluhan orang-orang yang akhirnya memang bertobat ya, karena Tuhan memang tegur mereka. Mereka ini akhirnya berkata, aduh iyalah ya, kenapa sih saya dulu nggak dengarkan Tuhan ya? Kenapa saya dulu nggak cari dulu kehendak Tuhan? Kenapa kok saya langsung mendengarkan bujukan atau perkataan si A, si B dan langsung melakukannya? Saya benar-benar tuh salah tuh, nggak cari kehendak Tuhan. Nah itu dia. Sebab ya pada akhirnya kita sadari kadang-kadang terlalu bernafsu lah, terlalu mempercayakan semua pada orang lah. Akhirnya kita lakukan semua itu tanpa minta persetujuan Tuhan. Iya. Kalau tanda yang keempat apa Pak Paul? Tanda keempat bahwa kita itu mulai menjauh dari Tuhan adalah bahwa berulang-ulang kali berdosa namun tidak bertobat. Sewaktu Simson misalnya ya, ingin menikah dengan gadis Filistin. Sesungguhnya orang tuanya tidak setuju. Sayang, Simson tidak mendengarkan nasihat mereka. Dia tetap melaksanakan niatnya. Begitu pula dengan Saul. Berkali-kali Samuel menegurnya, tapi ia memilih untuk tidak taat. Bahkan nasihat dari putranya Yonatan malah dibalas dengan kemarahan. Nah, baik Simson maupun Saul pada akhirnya ya, keduanya jatuh di dalam dosa yang sama berulang kali. Namun keduanya tidak bertobat pada saat-saat itu. Nah, puji Tuhan pada akhirnya Simson bertobat. Setelah dia ditangkap dan dibuat olok-olokan oleh bangsa Filistin, Simson akhirnya datang kembali kepada Tuhan. Nah sayang ya dengan Saul ini ya, bahkan sampai di akhir hidupnya, Saul tidak kembali kepada Tuhan. Ya, kita tahu dia malah mencari seorang medium ya, seorang ahli tenun. Nah akhirnya hidupnya berakhir dengan tragis. Ya, karena apa? Tuhan memberi kesempatan untuk dia bertobat, memberikan teguran, peringatan, tidak digubris, akhirnya ya udah Tuhan memang diamkan. Jadi sebenarnya kepada semua orang Tuhan itu memperingatkan dengan berbagai cara, dengan harapan orang itu sadar dan kembali kepada Tuhan gitu Pak. Betul Pak Gunawan. Jadi kalau kita sudah membiasakan diri untuk mendengarkan teguran Tuhan, maka hati nurani kita makin hari makin halus, makin peka. Makin kita tidak mendengarkan teguran Tuhan, hati nurani kita makin hari juga makin tidak peka, makin kasar. Akhirnya apa yang Tuhan katakan tidak lagi bisa kita dengar. Nah Tuhan memberi peringatan kepada kita anak-anaknya tatkala kita berdosa. Misalnya dia memberi peringatan lewat firman-Nya secara langsung, memberi peringatan lewat anak-anaknya yang lain, atau bahkan dari orang lain sekalipun. Dan kadang ia memberi peringatan melalui situasi tertentu yang kita alami. Namun, nah ini kunci ya yang saya ingin garis bawahi. Tidak selamanya Tuhan memberi peringatan. Ada kalanya Tuhan berhenti. Nah jadi jangan sampai kita itu berasumsi sampai kapanpun Tuhan memberi peringatan. Tidak. Satu titik Tuhan akan berkata stop di sini. Dan kita tahu itu yang terjadi pada Saul. Satu titik Tuhan biarkan. Memang dia makin liar, makin gelap mata. Tapi memang Tuhan biarkan. Karena berkali-kali diperingati, tidak mendengarkan, akhirnya ya sudah Tuhan berhenti memberi peringatan. Ya, jadi Tuhan itu bisa memakai seorang anak untuk mengingatkan ayahnya, seperti dalam hal ini Yonatan mengingatkan Saul gitu Pak Paul. Tetapi betul. Memang seorang ayah ini agak sulit kalau diingatkan oleh anaknya gitu Pak Paul. Betul sekali. Ya akhirnya memang kalau kita tetap tidak mau mendengarkan ya, meskipun seharusnya kita dengarkan dan memang ya pasti sulit ya karena dari anak sendiri. Tapi kalau kita tetap tidak mau mendengarkan, tidak bisa tidak, akhirnya ya Tuhan biarkan. Nah, kita harus merasakan pukulan-pukulan dosa seperti dalam kasus Simson. Dia ditangkap, kedua matanya dicungkil, dan dia dijadikan barang tontonan. Ya, seperti Saul, akhirnya juga dia mati dalam peperangan. Nah, itulah contoh-contoh memang akhirnya tuh kalau kita tidak mendengarkan peringatan Tuhan. Ya, seringkali memang Tuhan mengingatkan kita lewat kesukaran, lewat persoalan, lewat penderitaan yang
cukup berat untuk mengingatkan kita, Pak Paul. Walaupun pada saat itu terasa kurang enak buat kita itu. Jadi seolah-olah Pak Gunawan, waktu Tuhan itu tuh mencambuk ya, memberikan kepada kita disiplin atau peringatannya yang begitu keras. Tujuannya memang untuk benar-benar menghancurkan kita. Supaya dalam kehancuran itu, kita tidak bisa lagi tuh melawan Tuhan, membanggakan diri atau membangkang. Supaya di dalam kondisi itulah, kita akhirnya datang kepada Dia. Misalnya nih ya, Simson. Dari orang yang sangat perkasa, dia menjadi seorang yang sama sekali tidak berdaya. Tidak punya tenaga, mata tidak ada. Nah, akhirnya Simson bertobat. Nah, jangan sampai kita mengikuti langkah Saul, yang bukan saja tidak bertobat, malah terus tenggelam di dalam dosa. Jadi sebenarnya kalau Tuhan mengingatkan kita, itu salah satu bukti bahwa Tuhan memang masih mengasihi kita dan terus menghendaki agar kita itu bertobat dari dosa-dosa kita, itu Pak. Betul sekali Pak Gunawan ya. Waktu akhirnya Tuhan harus memukul, kita mesti ingat bahwa Dia pukul karena Dia sayang. Maka firman Tuhan ya di kitab Ibrani berkata bahwa anak yang dikasihinya akan dihajarnya, akan didisiplinnya, akan dipukulnya. Itu pertanda Dia memang mengasihi kita. Ya, dan itu bisa berlaku bagi perorangan, tapi juga suatu bangsa seperti Israel itu Pak Paul, ketika mereka dibuang di Babilonia. Betul sekali. Jadi memang setelah mereka kembali ke tanah Kanaan, mereka tidak lagi berani untuk meninggalkan Tuhan, karena mereka pernah merasakan pahitnya ya, hajaran dari Tuhan supaya mereka itu bertobat. Ya, kalau Tuhan itu seolah-olah membiarkan orang itu terus-menerus di dalam dosa, karena seringkali juga terjadi seperti itu. Tuhan itu menyerahkan kepada iblis, istilahnya kan begitu Pak Paul. Nah, itu apakah satu bukti bahwa Tuhan tidak mengasihi orang itu Pak Paul? Pada akhirnya sekali lagi ya, saya ingatkan kita ini terlibat dalam hubungan kasih dengan Tuhan. Maka Tuhan mengharapkan kita mengasihinya, tidak datang kepadanya dengan paksa. Maka kalau pada akhirnya kita tetap memang tidak lagi mendengarkan Tuhan, tidak lagi memperhatikannya, Tuhan membiarkan kita, Tuhan sebetulnya tetap mengasihi, tapi Dia tidak akan memaksa kita mengasihi Dia. Maka dengan terpaksa, seolah-olah ya, saya gunakan kata dengan terpaksa, Tuhan membiarkan. Meskipun hatinya sedih, karena kita tahu firman Tuhan di 2 Timotius berkata, Dia tidak menghendaki siapapun untuk mati sebetulnya. Ya, Tuhan tidak mau orang itu tuh sebetulnya mati dalam dosa. Jadi Dia akan sedih waktu Dia harus melihat kita mengeraskan hati dan meninggalkannya. Ya, dan kalau Tuhan mengingatkan, itu orang bisa menaikkan sebuah doa, seperti doa yang Daud sendiri sampaikan itu Pak Paul ya. Betul sekali ya, di Mazmur 51 ayat 12 yang berkata, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Nah, kita tahu ini adalah doa yang dipanjatkannya setelah dia mendapatkan teguran atas dosanya. Jadi dia datang, dia bertobat, dia meminta Tuhan memperbarui dirinya ya dengan roh yang teguh. Ya, jadi setiap kali kita sadar dan disadarkan oleh Roh Kudus bahwa kita sudah berdosa, kita perlu berdoa seperti Daud ini juga Pak Paul. Betul. Tanda yang kelima apa Pak Paul? Yang terakhir adalah kita kehilangan kekudusan Tuhan, Pak Gunawan. Ya, misalnya kita lihat Simson ya. Dia adalah seorang anak yang dikuduskan atau dipisahkan secara khusus untuk menjadi hamba Tuhan. Itu sebabnya sejak lahir dia tidak memotong rambutnya sebagai tanda perjanjian antara dirinya dengan Tuhan. Dan sebagai tanda ia adalah abdi Allah. Nah, Saul juga adalah seorang yang diurapi Tuhan. Lewat minyak yang dituangkan Samuel di atas kepalanya, Tuhan menetapkan Saul untuk menjadi abdi Allah. Namun, ya sayang, pada akhirnya keduanya tidak lagi menghormati kekudusan Tuhan di dalam diri mereka. Misalnya Simson, dia malah menikah dengan perempuan Filistin, bangsa yang menindas umat Tuhan dan tidak menyembah kepada Tuhan Allah. Dia pun menjalani kehidupan moral yang tidak terpuji dan tidak menghiraukan kekudusan Tuhan pada dirinya. Nah, begitu juga dengan Saul. Pada akhirnya dia lupa diri, dia malah membunuh para imam gara-gara mereka menolong Daud. Jadi ini benar-benar tanda yang jelas ya. Pada akhirnya kalau kita menjauh dari Tuhan, kita tidak lagi menghormati kekudusan Tuhan. Ya, ini seringkali terjadi ketika seseorang itu di dalam kelompoknya itu Pak Paul ya, tidak mendukung
dia sebagai seorang anak Tuhan itu. Jadi dia lebih bercondong pada pergaulan yang menjauhkan dia dari Tuhan, Pak Paul. Seperti tadi si Samson menikah dengan orang Filistin. Demikian juga Raja Saul gitu, Pak Paul. Bukan orang-orang yang sebenarnya bisa membantu dia untuk datang kepada Tuhan itu. Pada akhirnya waktu kita itu menjauh dari Tuhan, Pak Gunawan, kita memang makin merasa tidak nyaman bersama atau berada dengan anak-anak Tuhan. Itu udah merupakan, saya pikir ya, hukum alam. Karena kita makin berubah, kita makin berdosa ya. Jadi kita makin tidak nyaman bersama dengan orang-orang yang rohani. Dan akhirnya ya kita memilih mereka. Memang ada orang yang berkata ya gara-gara mereka lah kita terbawa arus. Tapi sebetulnya menurut saya ini dua belah pihak. Bukan hanya kita secara pasif diseret keluar ya. Kita pun juga memang memilih teman-teman yang di luar Tuhan itu karena merasa ya lebih nyaman di tengah-tengah mereka. Ya, jadi sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa merenggut kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita, kecuali kita yang menyerahkan kekudusan itu kepada orang lain atau kepada iblis bahkan, Bapak. Betul sekali. Jadi waktu kita itu sudah kehilangan ya kehormatan terhadap kekudusan Allah, pada akhirnya memang tidak ada lagi yang bisa menjadi rem buat kita. Kita akan makin jauh dalam tindakan kita. Nah, contoh dalam kisah Raja Saul adalah gara-gara dia mendengar bahwa imam-imam itu menolong Daud, memberikannya roti dan pedangnya Goliat. Nah, dia begitu marah, dia menyuruh bawahannya, seorang Edom itu, untuk membunuh semua imam-imam itu. Padahalnya tidak ada kesalahan, tapi dia sudah gelap mata. Dia menyuruh tentaranya pun tidak berani. Karena masih menghormati kekudusan Tuhan. Ya, itu kalau kita aplikasikan dengan kehidupan kita pada saat ini seperti apa, Bapak? Kita ini kalau mulai ya menjauh dari Tuhan dan tidak lagi menghormati kekudusan Tuhan, biasanya kita mulai bersikap seenaknya terhadap perintah Tuhan. Tatkala melanggarnya pun kita tidak merasakan apa-apa. Kita mulai misalnya kehilangan hormat terhadap rumah Tuhan dan para hambanya. Memang saya tahu rumah Tuhan adalah benda ya, belaka. Dan hamba Tuhan adalah orang yang berdosa pula. Namun keduanya telah ditetapkan sebagai lambang dari kehadiran Tuhan di muka bumi. Nah, begitu kita mulai kehilangan kekudusan terhadap rumah dan hamba Tuhan, biasanya kita pun mulai kehilangan hormat terhadap kekudusan perintah Tuhan. Waktu kita dengar perintah Tuhan diberitakan, kita mulailah meremehkannya, tidak lagi menganggap serius ya. Nah, ketika kita kehilangan hormat terhadap kekudusan perintah Tuhan, kita pun kehilangan hormat terhadap kekudusan Tuhan sendiri. Nah, akhirnya benar-benar tidak ada lagi rem, kita berbuat semaunya. Dan itu yang terjadi pada Saul maupun Samson, Pak Paul ya. Jadi tidak lagi menghiraukan bahwa Tuhan itu kudus dan sebagainya, itu dianggap ya semacam dewa atau bagaimana itu, Pak Paul? Sama sekali memang tidak lagi ada di dalam pikiran mereka. Kalaupun ada, ya Tuhan itu adalah seperti ya konsep yang abstrak. Dia ada di sana, saya ada di sini, dan saya bebas berbuat apapun, dan Tuhan tidak akan berbuat atau berkata apapun kepada saya. Ya, tetapi Tuhan kan tidak akan membiarkan dirinya diperlakukan seperti itu oleh manusia, gitu Bapak. Makanya pada satu titik Tuhan bertindak, Pak Gunawan. Dan waktu Tuhan bertindak, biasanya pukulan itu sangat keras ya. Tidak ada tuh yang namanya pukulan-pukulan yang ringan. Waktu orang sudah tidak lagi menghormati kekudusan Tuhan. Ya, dalam hal ini Pak Paul, apakah Tuhan sudah meninggalkan Saul maupun Samson gitu Pak? Pada saat itu saya kira Tuhan terus menunggu ya sampai titik terakhir. Kalau di titik terakhir ya, Saul misalnya bertobatlah. Saya percaya di titik akhir itu tangan Tuhan akan terulur. Sebab itu yang dilakukan oleh si penyamun yang disalib di sebelah Tuhan. Di titik akhir sebelum dia meninggal dunia, dia memang bertobat. Dia minta ya supaya Tuhan Yesus mengingatnya. Nah, jadi Tuhan itu selalu siap memegang tangan kita kalau saja kita mengulurkan tangan kepadanya. Tapi di Perjanjian Lama kita baca suatu konsep yang jelas di mana dikatakan roh Tuhan meninggalkan orang itu gitu Bapak. Dan sebetulnya memang jelas ditulis dalam kisah Saul itu. Roh Tuhan meninggalkan Saul. Jadi itu suatu perkataan yang sangat keras sekali Pak Gunawan. Seolah-olah roh Tuhan tidak bisa lagi
hadir di dalam diri manusia yang bernama Saul itu. Karena sudah begitu kotor, tidak lagi mau menggubris Tuhan. Tapi saya tetap percaya meskipun meninggalkan, siap untuk kembali. Kalau saja Saul berseru minta tolong dan bertobat kepada Tuhan. Bagaimana halnya dengan kita yang hidup di perjanjian baru ini gitu Pak Balya? Apakah Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita itu juga akan meninggalkan kita kalau kita itu melakukan dosa terus-menerus? Pak Gunawan, saya percaya kalau memang kita ini akhirnya tidak lagi menghormati kekudusan Tuhan dan berbuat seenaknya, maka pada akhirnya tidak mungkin Roh Kudus bersemayam dalam diri kita lagi. Namun, dia tetap menunggu. Sampai titik terakhir, dia tetap menunggu. Kalau kita berseru, memintanya kembali dan bertobat, dia akan segera kembali. Ya, apakah firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan sehubungan dengan ini, Pak? Mazmur 89 ayat 7 dan 8 berkata, sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Jadi Mazmur ini menekankan yang pertama, tinggi dan kudusnya Tuhan. Tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Tuhan. Tapi yang kedua adalah yang indah. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti. Jadi memang orang yang takut dan menyegani Tuhan adalah orang-orang kudus. Orang yang tidak lagi hidup dalam kekudusan, tidak menghormati kekudusan Tuhan, tidak peduli dan tidak menyegani Tuhan, apalagi takut kepada Tuhan. Maka akhirnya mereka hidup seenaknya. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini.